Bab 2709. Undangan Wilayah Rahasia. Tak menyangka di kondisi yang romantis ini, bocah ini terus di sini menjadi obat nyamuk. Aku selalu ada, di sini sangat indah dan udara sangat segar, adalah tempat yang cocok untuk klan iblis melati. Kamu saja yang terlalu fokus di istana dewa sampai tidak melihatku. Merah Sakti pun tersenyum, sama sekali tidak sadar diri, lalu terus terbang di atas istana dewa dan terus mengoceh. Oh iya, Erikin, aku sudah menemukan nama bagus, bagaimana jika aku tulis di papan nama itu? Merah Sakti melihat ke papan yang masih kosong, mulai ingin bertindak. Kamu masih ingin memberi nama? Erikin mendengus. Istana dewa dirinya dan Finola, kamu juga bukan dewa jodoh, di sini tidak ada urusanmu. Tapi, bocah ini mengingatkan dirinya. Jika ingin menulis nama istana ini ada satu benda yang bagus. Merah Sakti, kamu lihat di sana ada apa? Erikin mendadak menunjuk ke arah kejauhan. Di mana? Merah Sakti pun tercengang, baru menoleh kepala, punggung merasa sakit. Erikin, apa yang kamu lakukan? Merah Sakti menoleh kepala, seketika mengamuk. Menyadari Erikin menyerang diam-diam, di saat dirinya tidak memerhatikan mencabut satu bulunya. Finola, darah burung vermilion tidak akan pudar, gunakan bulu ini sebagai kuas. Erikin tersenyum, lalu menyerahkan bulu pada Finola Su. Finola Su mengangguk kepala, terbang ke depan istana bunga, menuliskan dua huruf, F dan I. Erikin pun melanjutkan, menambahkan kata lanjutan. Di papan tidak ada tulis istana dewa, hanya ada kata Firik. Papan nama ini mereka berdua tulis bersama, meskipun darah burung vermilion tapi warna merah sangat cocok dengan istana dewa ini. Merak Sakti awalnya sangat marah, melihat kata yang mereka dua tulis, pemikiran pun berubah. Meskipun bukan dia yang menulis, tapi sudah menggunakan darahnya, setidaknya meninggalkan sedikit jejak di sini. Diam-diam merasa bahagia, mendadak Merah Sakti pun merasa dicekik lalu dilemparkan ke belakang. Kamu sudah seharusnya pergi. Menepuk kepala Merah Sakti, Erikin langsung melemparnya. Erikin, dasar manusia yang hanya ingat wanita. Langsung terlempar keluar gunung belakang, Merah Sakit pun berteriak sangat emosi. Menoleh kepala, dia pun melihat Iblis Fu, melayang dengan ekspresi tak berdaya di belakangnya. Merah Sakti, aku saja sudah keluar, kenapa kamu masih di dalam? Tanya Iblis Fu. Memangnya tidak boleh aku di sana, aku adalah teman baik Erikin. Di antara kami ada perjanjian jiwa dewa, ujar Merah Sakti dengan percaya diri. Merah Sakti, kamu kenapa begitu suka menjadi obat nyamuk? Iblis Fu menepuk jidat, kenapa lupa bahwa bocah ini di klan iblis, usia sebenarnya masih 10 tahun saja, sama sekali tidak paham. Apa itu obat nyamuk? Merah Sakti pun tercengang. Lupakan saja semua ini. Intinya kamu jangan ganggu Erikin lagi, ayo ikuti aku. Iblis Fu juga malas menjelaskan, menari Merah Sakti dan Zeno yang bersamaan terbang pergi. Sampai matahari terbenam, Erikin baru berjumpa Yuna Han dan Vicky Han di gerbang masuk sekte. Sebelum acara dimulai, dirinya sudah melihat dua orang ini, tetapi agar status tidak bocor, Erikin hanya diam, Yuna Han mereka juga sama. Erikin beberapa hari tidak berjumpa, kultivasimu meningkat cukup pesat. Mereka pun duduk, Yuna Han tersenyum dan memperkenalkan, ini kakak sepupu, Vicky Han. Teman seiman Kin, kekuatanmu cukup kuat, ada kesempatan aku ingin latihan bertarung denganmu, ujar Vicky Han. Meskipun mengakui kehebatan Erikin, tapi tidak melambangkan dirinya lebih lemah. Boleh saja. Erikin tersenyum tipis. Vicky Han ini reiki di seluruh tubuh sangat melimpah, berada di satu penurunan, juga bukan orang yang biasa. Yuna, dengar ketua sekte Zhang mengatakan,
kali ini kamu mencariku ada hal apa? Tanya Eric Kin. Oh iya, kami kali ini datang, ingin mengundangmu bersama pergi ke wilayah rahasia galaksi, ujar Yuna Han. Dia juga tidak banyak basa-basi. Wilayah rahasia galaksi. Eric Kin pun kaget, ini adalah belakangan ini mendengar 2 kali nama ini. Sebelumnya berada di kota kuno Linjiang, Oktayu putra mahkota dari kota kuno, ada mengungkit wilayah rahasia, juga berharap di dalam wilayah rahasia bisa berjumpa dengan dirinya. Selanjutnya dirinya beranya pada Ramaji, pun mendapat sedikit informasi. Seperti ada banyak benda pusaka di wilayah rahasia galaksi, orang yang bisa masuk ke wilayah rahasia galaksi adalah jenius remaja yang diakui, dan lain-lain. Tetapi Yuna Han hari ini mencarinya, ingin mengajar pergi bersama, apakah wilayah rahasia ini harus berpasangan baru boleh masuk? Dia pun menanyakan pertanyaan dalam hati, Yuna Han pun tersenyum. Eric Kin, sepertinya ada orang yang menjelaskan wilayah rahasia galaksi padamu, tetapi penjelasan ini masih kurang detail, mungkin saja orang itu juga tidak terlalu memahami wilayah rahasia galaksi. Wilayah rahasia galaksi meskipun memiliki banyak benda pusaka, tapi kenapa tidak terkenal di daerah lain? Karena ingin mendapatkan hak masuk ke dalam sangatlah susah. Ini masuk ke wilayah rahasia ada syarat apa? Eric Kin mengangkat alis mata. Selanjutnya, Yuna Han pun menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan, Eric Kin pun akhirnya mengerti. Di waktu bersamaan juga memaki Ramaji si bodoh ini. Bahkan poin sepenting ini juga tidak dijelaskan padanya. Di dalam wilayah rahasia galaksi memang memiliki berbagai macam tempat pusaka, juga ada banyak benda pusaka zaman kuno. Tapi wilayah rahasia dibangun zaman kuno, bertujuan untuk para generasi penerus klan dewa dan klan sihir berlatih, menyiapkan lokasi pertarungan untuk mereka, hanya kultivator yang diakui barulah berhak masuk ke wilayah ini. Jadi, waktu itu berbagai macam klan sihir yang bertanggung jawab memberikan token pada orang yang mereka akui. Tetapi, seiring zaman kuno berakhir, sekte dewa dan klan sihir sudah tidak saling bermusuhan, cara pembuatan token ini pun lenyap, wilayah rahasia galaksi pun perlahan-lahan hilang dari ingatan semua orang. Tapi 100.000 tahun yang lalu, ada orang yang kembali menemukan satu token wilayah rahasia galaksi yang tersisa, ini pun membuat wilayah rahasia ini kembali terbuka. Juga karena kesempatan langka ini, para kultivator pun terus mencari cara, semua orang bekerja sama, mulai menyusun rapi pola formasi wilayah rahasia galaksi, agar token masuk bisa kembali muncul. Tetapi, teknik pembangunan wilayah rahasia zaman kuno sudah punah, jadi para master merombak, meskipun token wilayah rahasia bisa kembali terbentuk, tapi cara token ini muncul sangat tidak pasti dan sangat aneh. 1 tahun sebelum wilayah rahasia galaksi dibuka, maka benda ini akan muncul di segala daerah gunung sihir. Bisa dikatakan, di mana banyak atau sedikit, semuanya tergantung dari pergerakan alami wilayah rahasia galaksi, tidak ada orang yang bisa mengendalikan. Contohnya, token berharga ini mungkin saja muncul di lembah yang tidak ada penghuni, juga mungkin saja muncul di ngarai raksasa yang retak, bahkan ada yang bangun, melihat token ini muncul di atas ranjang. Mendapatkan token ini, asalkan kamu mengaktifkan, sudah menandakan benda ini akan selalu milikmu, dicuri orang lain, token ini sudah tidak akan berguna. Jadi, sering muncul keadaan seperti ini, kultivator yang fase lebih rendah mendapatkan token, mendapatkan semua benda di wilayah rahasia galaksi, kultivasi akan meningkat pesat. Tentu saja, orang ini juga akan meninggal di dalam wilayah rahasia galaksi, mayat pun tidak ditemukan. Tetapi, 100.000 tahun berlalu, para kultivator pun menyimpulkan aturan munculnya beberapa token. Bersambung.